Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Operator, dimanapun berada seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan video terkait dengan manajemen ijazah ya, untuk pelajaran 2024-2025. Pastikan Bapak dan Ibu yang sudah sesuai atau yang sudah di-upload SPTJM-nya, maka Bapak Ibu tinggal menunggu paling cepat 3 hari setelah SPTJM disetujui akan keluar nomor seri ijazah atau nomor ijazah ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk pengaturan tanggal cetak ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Nah, Bapak dan Ibu ya. Jadi, untuk pengaturan tanggal cetak itu hanya bisa dilakukan 1 kali pengaturannya ya Bapak dan Ibu. Jadi, kalau memang Bapak Ibu ingin mengatur tanggal cetak, dipastikan sesuai dengan peraturan atau panduan yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbudmen ya Bapak dan Ibu. Nah, saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk pengaturan tanggal cetak itu disesuaikan dengan pada saat keluarnya nomor ijazah ya. Pada saat dikeluarkannya nomor ijazah. Nah, untuk sekolah kami alhamdulillah pada tanggal 16 Mei itu sudah muncul nomor ijazah setelah di ACC-nya pada hari Senin kalau tidak salah, Selasa apa ya, saya lupa. Pokoknya 3 hari sebelum hari Jumat kemarin, tanggal 16. Nah, sekarang tanggal 18. Nah, Bapak dan Ibu, jika sudah keluar nomor seri ijazah, nah maka nanti tombol pengaturan tanggal cetak itu akan terbuka ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum pengaturan tanggal cetak, saya menyarankan Bapak dan Ibu sesuaikan dengan untuk tanggal cetaknya sesuaikan dengan keluarnya nomor seri ijazah. Bagaimana cara melihatnya? Bisa jadi Bapak dan Ibu melihat langsung pada menu kalender ini atau pada kalender ya, pada kalender. Akan tetapi pastikan bukan hari libur ya Bapak dan Ibu, pastikan bukan hari libur. Nah, untuk melihatnya Bapak dan Ibu bisa melihat di sini Bapak dan Ibu, dicek ijazah online. Nah, silahkan Bapak dan Ibu cek dulu salah satu peserta didik kita untuk memastikan kapan dikeluarkannya tanggal cetak. Silahkan tinggal masukkan nama sekolah atau NPSN, kemudian nama pemilik ijazah dan nomor seri ijazah yang sudah tertera ya, yang di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini kemudian klik tanggal lahir, klik captcha dan seterusnya. Nanti akan ada langkah berikutnya yaitu untuk masuk ke profil peserta didik. Nah, caranya adalah masukkan nik peserta didik dan juga nama ibu kandung. Selanjutnya tulis juga captcha. Nah, nanti kita akan diarahkan kepada menu profil peserta didik. Nah, nanti di situ akan muncul tanggal cetak ya, tanggal terbit atau ya tanggal terbitnya nomor seri ijazah. Nah, mungkin nanti saya coba perlihatkan untuk tanggal cetaknya. Dan menu ini adalah menu di mana untuk nanti para peserta didik kita atau perusahaan atau perguruan tinggi untuk memastikan keabsahan, kevalidan data atau ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah kita. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Nanti tinggal klik cari ijazah dan seterusnya. Maka nanti akan muncul tanggal keluarnya nomor seri ijazah. Nanti saya coba tunjukkan untuk untuk tanggalnya. Dan kebetulan kalau kami ini tanggal 16 Mei. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal langsung saja mengunduh atau cetak format ijazah.
klik, cetak. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, akan muncul format seperti ini dan format ini default atau sudah by system ya. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah, operator sekolah tidak boleh merubahnya. Tidak boleh merubah format ini, menambahkan gitu, mengurangi, apalagi mengurangi ya, menambahkan saja tidak boleh. Nah, nanti ini dicetak sesuai dengan panduan ya Bapak dan Ibu. Nah, sesuai panduan. Nah, Bapak dan Ibu tinggal unduh saja. Tinggal unduh, kemudian kasih nama, misalkan kita coba, saya coba simpan di sini ya Bapak dan Ibu. Ijazah. Nah, tinggal disimpan saja di sini ya Bapak dan Ibu. Boleh nomor seri ijazahnya di depannya, ini yang ini ya, misalkan. Siapa gitu ya. Ini atas nama Agus Gunawan. Nah, atas nama Agus Gunawan. Nah, tinggal di save saja Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan berbentuk file PDF. Tinggal di save saja. Nah, untuk pencetakan untuk pencetakan ijazah ini Bapak Ibu pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, berikut ketentuannya ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu harus sesuai dengan pedoman pengelolaan ijazah ya Bapak dan Ibu. Kita cari di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Spesifikasi untuk kertas ijazah ini ya. Ukuran kertas A4 atau 21 cm kali 29,7 cm. Kedua, untuk ketebalan kertas minimal 80 gram per meter persegi. Kemudian untuk warna kertasnya adalah warna putih. Dan untuk bahasa yang ditulis itu adalah ditulis dalam bahasa Indonesia, dapat diterjemahkan ke bahasa asing jika diperlukan. Kemudian berikutnya untuk formatnya sesuai dengan format standar yang ditetapkan oleh kementerian. Yang tadi Bapak dan Ibu ya, format standarnya itu sesuai dengan yang hasil downloadnya itu. Nah, sesuai ini ya Bapak dan Ibu, format ijazahnya itu sesuai ini, tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditambah ya. Kurang atau ditambah tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Kemudian nanti Bapak dan Ibu tinggal memasangkan pas foto hitam putih atau berwarna boleh ya Bapak dan Ibu. Lalu timbul pertanyaan, apakah pas foto ini menggunakan sidik jari atau tidak? Nah, hasil pantauan atau hasil sosialisasi daripada terkait dengan ijazah ini, saya menyimak dari YouTube-nya Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat SMK. Jadi ini tidak usah memakai cap 3 jari. Nah, kalau dulu memang salah satu untuk memastikan keabsahan itu kan biasanya kalau di kepolisian atau di instansi tertentu mungkin bisa menggunakan sidik jari dan dipastikan karena sidik jari itu kan unik gitu ya. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu memakai cap 3 jari. Karena nanti untuk memastikan keabsahan, kebenaran daripada ijazah peserta didik kita itu nanti bisa dicek pada halaman ini ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi bisa dicek pada halaman ini, tinggal cari ijazah, nah nanti akan sesuai datanya dan lain sebagainya.
disesuaikan. Nah, nanti ada nomor ijazahnya begitu ya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, lalu kenapa di sini juga tidak muncul apa namanya, nama ayah kandung atau nama ibu kandung? Eh, karena ini mungkin hasil diskusi daripada tim di pusat bahwa untuk nama ayah kandung dan ibu kandung dipastikan sudah valid gitu ya. Dipastikan sudah valid di Perpal PD-nya. Maka ijazah akan terbit jika validasi di DNS-nya itu sudah tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Maka website untuk dari Dapodik, nah dari Dapodik itu nanti kolaborasi dengan websitenya Pusdatin untuk pengecekan apa namanya data kependudukan putra putri kita atau siswa-siswi kita berdasarkan nik, kakak dan lain sebagainya. Nah, di situ tadi juga ketika kita sudah mengecek, memvalidasi, maka akan masuk ke profil ya. Setelah ini ada selanjutnya itu ada profil peserta didik. Nah, nanti itu akan muncul di profil peserta didik itu data ini ya, data peserta didiknya gitu. Data peserta didiknya. Maka harus betul-betul diselesaikan dulu, tidak boleh ada residu sebelum pencetakan ijazah begitu. Dan jika masih ada residu memang tidak bisa untuk melakukan pencetakan ijazah. Maka salah satu kuncinya adalah pencetakan ijazah. Nah, memang banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan untuk menyelesaikan residu ya. Untuk menyelesaikan residu yang yang muncul dengan berbagai hal dan berbagai faktor. Bisa jadi karena memang ada orang tua dan dengan berbagai alasan lah gitu. Atau apa ya walau-alam itu ya. Tapi cobalah dikomunikasikan dengan para orang tuanya untuk masa depan anak-anak didik kita. Dan Bapak Ibu, jika tadi mencetak ijazahnya secara satu-satu itu akan memakan waktu cukup lama. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload cetak semua format ijazah Bapak dan Ibu ya. Kita klik format semua ijazah. Ya. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu ya, ijazah SMK Bapak dan Ibu. Itu saja Bapak dan Ibu tambahannya. Baik, Bapak dan Ibu, sementara itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.